Ayo sayang, nenek kesepian nih, masuk yuk. Ayo sayang, bantu nenek. Udah gak tahan nih. Nenek Tuti, seorang wanita yang sudah lanjut usia, hidup dengan kesendirian yang hampir selalu ditemani oleh kenangan masa muda. Setiap hari, dia menghabiskan waktunya dengan mengobrol dengan satpam perusahaan bank tempat dia menabung. Namun, yang awalnya hanya sekadar obrolan ringan menjadi sebuah hubungan yang semakin mendalam. Tanpa diduga, perasaan suka mulai muncul di hati Nenek Tuti, membuatnya jatuh cinta pada satpam yang lebih muda darinya. Kisah ini penuh dengan tawa, air mata, dan cinta yang tak terduga. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang cinta di ujung senja Nenek Tuti. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk menggerakkan jari Anda untuk like dan subscribe ke channel ini. Jangan lupa untuk share dan like, karena dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Nenek Tuti adalah sosok wanita tua yang hidup dalam kesendirian. Suaminya sudah lama meninggal, dan anak-anaknya semua telah berkeluarga, tinggal di kota yang jauh. Di usia yang sudah lanjut, Nenek Tuti merasa kehidupannya semakin sepi. Setiap pagi, dia berjalan pelan menuju bank tempat dia menabung. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, langkahnya yang terhuyung-huyung mengisyaratkan bahwa usia sudah menggerogoti tubuhnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap semangat. Rutinitas mengunjungi bank setiap hari. Disinilah, di bawah langit cerah setiap pagi, Nenek Tuti bertemu dengan Ardi, seorang satpam muda yang bekerja di perusahaan bank tempat Nenek Tuti menabung. Ardi adalah pria muda yang selalu tampak ceria, dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Setiap kali Nenek Tuti datang, dia selalu menyapa dengan ramah dan mempersilakan masuk dengan sikap sopan. "Selamat pagi, Nek. Ada yang bisa saya bantu?" katanya dengan suara lembut. Awalnya, Nenek Tuti hanya mengangguk dan membalas sapaannya. Tidak ada yang terlalu istimewa. Namun, seiring berjalannya waktu, Nenek Tuti merasa ada yang berbeda. Setiap kali dia berbicara dengan Ardi, dia merasa ada kedekatan yang tumbuh meski hanya dalam obrolan singkat. Ardi selalu memperhatikan dengan penuh perhatian, mendengarkan setiap kata yang Nenek Tuti ucapkan. Entah itu tentang cuaca, makanan yang baru saja dimasak, atau sekadar cerita tentang kenangan masa lalu. Sikap Ardi yang penuh perhatian dan kehangatan mulai membawa Nenek Tuti keluar dari kesepian yang telah lama menghantuinya. Meskipun usianya sudah lanjut, Nenek Tuti merasa ada semangat baru yang muncul dalam dirinya. Obrolan mereka semakin dalam dan lebih sering, mulai dari pembicaraan ringan hingga topik yang lebih pribadi, seperti masa muda Nenek Tuti yang penuh petualangan dan cinta pertama. Nenek Tuti pun mulai merasa nyaman berada di dekat Ardi, dan hatinya merasa ada yang berbeda. Hari-hari mereka berlalu dengan banyak cerita tawa dan kebersamaan. Nenek Tuti mulai merasakan perasaan yang lebih kuat dari sekadar keakraban biasa. Perasaan itu datang tanpa dia sadari. Setiap kali berbicara dengan Ardi, ada perasaan hangat yang meresap di dalam hatinya. Namun, Nenek Tuti merasa bingung. Bagaimana mungkin seorang wanita tua sepertinya bisa jatuh cinta pada pria muda yang jauh lebih muda darinya? Apakah itu hanya sekadar perasaan sepi yang mengganggu pikirannya? Suatu pagi, Nenek Tuti datang seperti biasa. Namun, hari ini, langkahnya sedikit lebih cepat. Jantungnya sedikit lebih berdebar. Ketika dia sampai di bank, Ardi sedang berjaga di pintu masuk. Matanya langsung mencari Ardi di tengah keramaian, dan ketika Ardi melihatnya, senyuman hangatnya langsung membuat hati Nenek Tuti berdebar lebih cepat. "Selamat pagi, Nek. Bagaimana kabarnya hari ini?" tanya Ardi dengan wajah ceria. Mendengar pertanyaan itu, Nenek Tuti hanya bisa tersenyum. "Alhamdulillah, baik. Hari ini cuaca cerah, seperti hati saya," jawab Nenek Tuti sambil tersenyum kecil. Ardi tertawa mendengar jawabannya. "Kalau begitu, Nenek pasti punya banyak cerita lagi ya untuk saya?" Ardi bertanya dengan nada penuh keakraban. Nenek Tuti tertawa ringan. "Cerita yang sudah lama hilang dalam ingatanku. Tapi aku suka berbagi cerita denganmu, Ardi. Seperti sekarang ini."
Ketika Nenek Tuti mengatakan itu, dia sadar bahwa dia tidak hanya berbicara tentang kenangan masa lalu, tetapi juga tentang dirinya yang mulai merasa nyaman berbicara dengan Ardi. Perasaan ini bukanlah sekadar keakraban antara orang tua dan orang muda. Ada sesuatu yang lebih dalam. Perasaan itu adalah cinta yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Hari-hari berikutnya, Nenek Tuti semakin menantikan pertemuan dengan Ardi. Setiap kali mereka bertemu, dia merasa ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Dia merasa diri ini bukan hanya seorang wanita tua yang sudah lama hidup dalam kesendirian, tetapi ada rasa hidup kembali dalam dirinya. Ardi yang penuh perhatian dan senyuman itu seakan membawa semangat baru. Namun, Nenek Tuti mulai merasa cemas. Apakah perasaan ini wajar? Seorang wanita tua jatuh cinta pada pria muda? Akankah dia dianggap aneh jika perasaannya ini diketahui orang lain? Namun, meskipun ada keraguan dalam dirinya, perasaan cinta yang mulai tumbuh tak bisa dibendung. Nenek Tuti merasa semakin sering berbicara dengan Ardi, bahkan membicarakan hal-hal yang lebih pribadi, yang biasanya hanya bisa dia bagi dengan sahabat dekatnya. Ardi pun tidak keberatan dan selalu mendengarkan dengan sabar. Setiap obrolan dengan Ardi terasa begitu nyaman, dan setiap senyumannya membawa kehangatan yang membuat Nenek Tuti merasa seperti kembali muda. Suatu sore yang cerah, ketika mereka berbincang di luar bank, Nenek Tuti merasa ada perasaan yang semakin kuat dalam hatinya. Ardi duduk di sampingnya, dan keduanya berbicara tentang masa depan. "Nek, kalau nanti kamu ada waktu, kita bisa duduk lagi di sini dan ngobrol lebih lama, ya? Saya selalu senang mendengarkan cerita-cerita Nenek," ujar Ardi dengan tulus. Senyuman Nenek Tuti merekah. "Aku juga senang mendengarnya. Ardi, aku rasa, hidup ini memang indah kalau kita bisa berbagi cerita dengan orang yang kita sayangi," kata Nenek Tuti, tanpa menyadari bahwa kata-kata itu datang dari hatinya yang terdalam. Ardi menatapnya dengan penuh perhatian, seakan memahami apa yang terpendam di dalam hati Nenek Tuti. Dari hari ke hari, obrolan mereka semakin dalam, dan perasaan Nenek Tuti semakin kuat. Tanpa dia sadari, dia telah jatuh cinta pada Ardi. Tapi, apakah Ardi merasakan hal yang sama? Ataukah ini hanya perasaan sepi yang menipu? Nenek Tuti tidak tahu jawaban itu. Namun hatinya terus berdebar setiap kali bertemu dengan Ardi. Dan mungkin, inilah awal dari sebuah kisah yang tak terduga. Sejak pertemuan pertama mereka, Nenek Tuti dan Ardi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari satu sama lain. Namun, hari-hari berlalu dan sesuatu yang berbeda mulai tumbuh dalam hati Nenek Tuti. Awalnya, perasaan itu hanya sekadar rasa hangat dan nyaman setiap kali berbicara dengan Ardi, tetapi perlahan-lahan, Nenek Tuti menyadari bahwa perasaan itu mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat. Suatu pagi yang cerah, ketika Nenek Tuti berjalan menuju bank, ada perasaan yang aneh yang menyelubungi hatinya. Meskipun langkahnya tetap pelan, hatinya lebih bersemangat dari biasanya. Setiap hari, dia merasa lebih menantikan untuk bertemu Ardi, satpam muda yang selalu membuatnya merasa hidup. Pagi itu, ada sedikit kegembiraan yang tak biasa di dalam dirinya. Dia merasa seperti seorang remaja yang menantikan kencan pertama. Perasaan yang begitu jauh dari kenyataan kehidupannya yang penuh dengan kesendirian. Ketika tiba di bank, Nenek Tuti melihat Ardi berdiri di depan pintu, seperti biasa, dengan senyuman yang selalu membuat hatinya berdebar. Ardi, seperti yang selalu dia lakukan, menyapa dengan hangat. "Selamat pagi, Nek. Apa kabar hari ini?" Ardi bertanya. Suaranya ceria seperti biasanya. Senyuman lebar itu selalu membuat Nenek Tuti merasa nyaman, meskipun tak ada kata-kata manis yang meluncur dari bibir Ardi. Namun, bagi Nenek Tuti, senyum itu sudah cukup untuk membuat hatinya merasa dihargai. "Alhamdulillah baik. Ardi, hari ini cuacanya cerah sekali," jawab Nenek Tuti, sambil memandangi mata Ardi yang cerah. Namun, entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih cemas. Setiap kali melihat Ardi, ada perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Ada getaran yang datang begitu saja, mengalir dari hati hingga ke ujung jarinya. Ardi tidak hanya menyapa, dia juga selalu menanyakan keadaan Nenek Tuti dengan penuh perhatian. "Nek, apakah sudah sarapan tadi?"
Jangan lupa makan ya, biar sehat. Ujar Ardi dengan nada lembut. Kata-kata itu, meskipun sederhana, terasa begitu berarti bagi Nenek Tuti. Mungkin bagi orang lain itu hanya kata-kata biasa, namun bagi Nenek Tuti, itu adalah bentuk perhatian yang sudah lama tidak dia rasakan. Seringkali, setelah suaminya meninggal, dia merasa seolah tak ada yang peduli dengan dirinya. Namun Ardi berbeda. Ardi selalu mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya, dan itu membuatnya merasa spesial. Hari demi hari, Nenek Tuti mulai merasa ada ketergantungan emosional pada Ardi. Meskipun mereka hanya berbicara sejenak setiap kali dia datang, namun setiap kata dari Ardi membawa kehangatan yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Bahkan, Nenek Tuti mulai merasa tidak sabar menantikan pertemuan berikutnya. Setiap kali dia berkunjung ke bank, dia berharap bisa berbicara lebih lama dengan Ardi. Namun, di dalam hatinya, Nenek Tuti merasa cemas. Dia berusia lebih dari 50 tahun lebih tua dari Ardi. Perasaan yang dia rasakan ini sangat membingungkannya. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya sekadar perasaan kesepian ataukah dia benar-benar jatuh cinta pada pria muda itu? Cinta itu tidak memandang usia, kata orang. Tapi apakah mungkin bagi seorang wanita tua seperti dirinya untuk merasakan perasaan cinta yang begitu dalam terhadap pria yang jauh lebih muda darinya? Suatu sore yang indah, Nenek Tuti datang ke bank seperti biasa. Langit yang cerah dan udara yang segar membuat suasana semakin sempurna. Dia menyadari betapa pentingnya setiap detik yang dihabiskan bersama Ardi. Seperti biasa, Ardi menyapanya dengan senyuman. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Senyum itu lebih hangat, lebih tulus. Nenek Tuti bisa merasakan bahwa Ardi benar-benar peduli padanya, dan itu membuatnya merasa lebih tenang. Selamat sore, Nek. Hari ini cuacanya benar-benar cerah, ya? Tanya Ardi dengan ceria. Nenek Tuti hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Iya, Ardi. Cuaca sangat menyenangkan hari ini. Namun, di dalam hatinya, Nenek Tuti merasakan perasaan yang lebih besar daripada sekadar kebahagiaan biasa. Setiap kali bertemu Ardi, ada perasaan yang semakin sulit dia kendalikan. Ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Perasaan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan Nenek Tuti mulai merasa cemas. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Apakah ini hanya perasaan sepi yang datang seiring bertambahnya usia? Ataukah ini benar-benar perasaan cinta yang tak terduga? Di tengah kebingungannya, Nenek Tuti teringat akan masa-masa muda yang penuh dengan cinta. Dulu, dia pernah merasakan perasaan yang sama ketika jatuh cinta pada suaminya. Namun, waktu telah mengubah banyak hal. Suaminya sudah meninggal, dan anak-anaknya semua sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Kini, hanya ada kenangan yang menemaninya. Namun, kehadiran Ardi membawa semangat baru dalam hidupnya. Setiap senyuman Ardi, setiap kata-kata lembut yang diucapkannya, membuat Nenek Tuti merasa seolah-olah kembali ke masa-masa indah itu. Namun, masih ada rasa ragu yang menghantui Nenek Tuti. Apa yang akan terjadi jika perasaan ini terbuka? Apakah Ardi akan merasa canggung atau malah menjauh? Ataukah Ardi sebenarnya memiliki perasaan yang sama terhadapnya? Semua pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Namun satu hal yang dia sadari, perasaan ini tak bisa lagi dia sembunyikan. Nenek Tuti telah jatuh cinta pada Ardi. Meskipun dia tahu bahwa cinta itu penuh dengan keraguan dan ketidakpastian, dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam ini. Seiring berjalannya waktu, Nenek Tuti semakin sering merenung. Setiap kali dia kembali ke rumah setelah berbincang dengan Ardi, hatinya merasa lebih ringan. Namun pikiran-pikirannya tetap penuh dengan keraguan. Namun, di balik itu semua, ada harapan yang tumbuh. Harapan bahwa mungkin saja, suatu hari, Ardi bisa melihat dirinya lebih dari sekadar nenek tua yang datang untuk menabung. Harapan bahwa cinta yang tumbuh di hatinya mungkin saja akan diterima. Meskipun itu bukanlah sesuatu yang mudah. Hari demi hari, hubungan Nenek Tuti dan Ardi semakin dekat. Namun, dalam kedekatan itu, sebuah perasaan yang tidak pernah dia duga mulai muncul dalam diri Nenek Tuti. Perasaan cemburu.
Awalnya, perasaan itu tidak terlalu jelas. Hanya sekadar rasa gelisah ketika melihat Ardi berbicara dengan orang lain. Namun, suatu hari, perasaan itu muncul dengan cara yang tidak bisa dia sembunyikan lagi. Pagi itu, seperti biasa, Nenek Tuti datang ke bank dengan langkah pelan. Namun, ada yang berbeda pada hari itu. Ketika dia sampai di pintu bank, matanya menangkap sosok Ardi yang sedang berbicara dengan seorang wanita muda yang terlihat akrab sekali dengannya. Wanita itu tampak sangat cantik dengan senyuman yang memikat. Nenek Tuti merasa jantungnya berdegup lebih kencang, dan perasaan yang tidak bisa dia jelaskan mulai memenuhi dadanya. Ada perasaan aneh yang muncul, seperti ada sesuatu yang tercuri darinya. Dia berdiri di luar, memandangi mereka dengan rasa yang campur aduk. Ardi tertawa dan terlihat begitu nyaman dengan wanita itu. Mereka berbicara dengan mesra. Dan meskipun Nenek Tuti tidak mendengar percakapan mereka, dari ekspresi mereka saja sudah cukup membuat Nenek Tuti merasa cemas. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ditahan. Sebuah rasa cemburu yang begitu tajam. Apakah Ardi lebih suka wanita muda itu? Mungkinkah Ardi tidak melihatnya lebih dari sekadar nenek tua yang datang ke bank setiap hari? Nenek Tuti merasa seperti ada duri yang menusuk hatinya. Seperti seorang gadis yang cemburu pada kekasihnya yang lebih muda, begitu pula perasaan Nenek Tuti saat itu. Namun, dia berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan kegelisahannya. Dia masuk ke dalam bank, mencoba untuk tidak peduli dengan apa yang baru saja dia lihat. Tetapi, setiap kali dia memandang Ardi, rasa cemburu itu semakin membuncah di dalam dirinya. Ardi selalu tersenyum padanya. Tetapi senyuman itu terasa berbeda sekarang. Nenek Tuti merasa ada jarak yang terbentuk, meskipun itu hanya ada dalam pikirannya. Ardi, seperti biasanya, menyapa dengan ramah. "Selamat pagi, Nek. Bagaimana kabar hari ini?" tanyanya, dengan senyum yang sama seperti biasa. Namun, kali ini, Nenek Tuti hanya bisa memberikan senyuman yang dipaksakan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Karena hatinya masih dihantui oleh perasaan cemburu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Nek, ada apa? Sepertinya kamu terlihat sedikit lelah," ujar Ardi, melihat ekspresi Nenek Tuti yang agak murung. "Apakah ada yang mengganggu pikiranmu?" Mendengar pertanyaan itu, Nenek Tuti hanya terdiam sejenak. Apa yang harus dia katakan? Bahwa dia cemburu pada seorang wanita muda yang terlihat begitu dekat dengan Ardi? Bahwa perasaan itu sudah menguasai dirinya, dan dia tidak tahu harus bagaimana? Nenek Tuti menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Tidak, Ardi. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Namun, meskipun dia berkata demikian, perasaan cemburu itu tidak bisa dia sembunyikan. Setiap kali dia melihat Ardi tersenyum pada wanita muda itu, hatinya semakin teriris. Dia mulai merasa ada yang hilang, seperti ada yang mencuri perhatian Ardi darinya. Namun, di balik perasaan itu, Nenek Tuti juga merasa bingung. Apakah perasaan ini wajar? Bagaimana mungkin dia, seorang wanita tua, bisa cemburu pada seorang pria muda seperti Ardi? Hari demi hari, perasaan cemburu itu semakin menguasai pikiran Nenek Tuti. Dia mulai merenung setiap kali bertemu Ardi. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apa yang dia harapkan dari hubungan ini? Apakah mungkin perasaan cintanya diterima oleh Ardi? Atau apakah ini hanya sebuah hayalan yang tidak akan pernah terwujud? Semua pertanyaan itu terus berputar-putar di benaknya, membuatnya semakin bingung. Pada suatu sore, ketika mereka duduk di taman bank setelah jam kerja, Nenek Tuti memutuskan untuk membuka hatinya. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. "Ardi," suara Nenek Tuti bergetar. "Aku ingin bicara tentang sesuatu yang mengganjal dalam hatiku." Ardi menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, Nek. Ada yang ingin kamu ceritakan." Nenek Tuti menghela napas panjang. "Aku merasa ada yang berbeda dalam diriku, Ardi. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tetapi aku merasa semakin terikat padamu. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam hatiku." Ardi terdiam sejenak, seakan mencoba memahami kata-kata Nenek Tuti.
Aku tidak mengerti maksudmu. Nek, apa yang kamu rasakan? Tanya Ardi dengan lembut. Nenek Tuti menundukkan kepala, bingung dengan kata-kata yang harus dia ucapkan selanjutnya. Aku rasa aku mulai jatuh cinta padamu, Ardi, ujarnya dengan suara lirih. Namun, aku tahu ini tidak benar. Aku terlalu tua untukmu. Aku hanya seorang wanita tua yang tak pantas untuk merasakan cinta seperti ini. Ardi terkejut mendengar pengakuan itu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ada keheningan panjang di antara mereka. Namun, setelah beberapa detik, Ardi mengambil tangan Nenek Tuti dengan lembut. Nenek Tuti, aku tidak melihatmu sebagai wanita tua. Aku melihatmu sebagai seseorang yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Aku senang bisa mendengarkan ceritamu, dan aku merasa nyaman bersamamu. Namun, aku harus jujur, perasaan yang aku miliki untukmu adalah perasaan persahabatan dan rasa hormat. Aku tidak ingin mengecewakanmu, tapi aku rasa hubungan kita seharusnya tetap dalam batas yang layak. Mendengar itu, Nenek Tuti merasa hatinya hancur. Namun, dia tahu bahwa dia harus menerima kenyataan ini. Meskipun perasaan cinta itu sangat kuat, dia juga tahu bahwa Ardi hanya melihatnya sebagai teman. Ardi tidak merasakan hal yang sama, dan itu adalah kenyataan yang harus dia terima. Air mata mulai mengalir di pipi Nenek Tuti. Aku mengerti, Ardi. Maafkan aku kalau aku membuatmu canggung, kata Nenek Tuti dengan suara bergetar. Ardi memeluknya dengan lembut, mencoba memberi kenyamanan pada wanita tua yang sudah merasakan cinta yang tak terbalas. Meskipun hatinya terasa sakit, Nenek Tuti merasa lega. Setidaknya dia telah mengungkapkan perasaannya, meskipun hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Namun, dia juga tahu bahwa cinta sejati tidak selalu datang sesuai dengan keinginan kita, dan terkadang kita harus melepaskan orang yang kita cintai demi kebaikan mereka. Setelah pengakuan yang mengharukan itu, Nenek Tuti merasa ada kekosongan dalam dirinya. Namun, meskipun hatinya terasa hancur, ada sesuatu yang tak bisa dia lepaskan dari Ardi. Perasaan yang datang begitu mendalam membuat Nenek Tuti merasa seolah-olah bagian dari dirinya telah hilang. Namun di sisi lain, dia juga merasakan bahwa ada kebahagiaan dalam kehadiran Ardi. Meskipun cinta itu tak terbalas, ada kenyamanan yang dia temukan dalam persahabatan mereka. Hari-hari setelah itu tidaklah mudah. Nenek Tuti merasa sedikit canggung setiap kali bertemu Ardi. Meskipun mereka tetap berbicara seperti biasa, ada keheningan yang terasa lebih lama dari biasanya. Namun, suatu hari, Ardi datang dengan cara yang tak terduga. Hari itu, Nenek Tuti sedang duduk di kursinya di depan rumah, menikmati udara sore yang sejuk. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang familiar. Ardi datang menghampirinya dengan senyuman lebar, membawa sekotak makanan. Nenek Tuti, saya bawa makanan kesukaan nenek. Nasi goreng ala Ardi, hehe, katanya dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Senyum itu, meskipun penuh dengan keceriaan, tetap membawa rasa nyaman bagi Nenek Tuti, meskipun di dalam hatinya ada kesedihan. Nenek Tuti terkejut namun sangat senang melihat perhatian Ardi. Aduh, kamu memang tahu saja apa yang nenek suka. Terima kasih, Ardi. Tuti tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Meskipun hatinya masih terasa berat, kebaikan Ardi memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan perasaannya. Ardi duduk di samping Nenek Tuti, dan mereka mulai makan bersama. Saat itu, suasana di antara mereka menjadi lebih ringan. Ardi mulai menceritakan kejadian lucu di tempat kerjanya. Kamu tahu nggak, Nek? Teman saya yang satu itu, Pak Rudi, sampai ketiduran saat jaga di pintu gerbang. Saking capeknya, dia malah ngorok keras banget sampai terdengar ke seluruh kantor. Ardi tertawa terbahak-bahak saat menceritakan kejadian itu. Nenek Tuti yang semula sedih pun tidak bisa menahan tawa mendengarnya. Hahaha, itu lucu sekali, Ardi. Pak Rudi benar-benar bisa tidur di mana saja, ya? Kata Nenek Tuti sambil terbahak-bahak. Tawa itu membuat hatinya terasa lebih ringan. Ardi terus menceritakan kisah-kisah lucu lainnya, membuat suasana menjadi lebih hidup. Tuti merasa seperti kembali muda lagi, merasakan tawa dan kebahagiaan yang hilang begitu lama.
Meskipun dia tahu perasaannya pada Ardi tidak akan pernah terbalas, setidaknya kebersamaan mereka saat itu memberikan kesenangan yang luar biasa. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam berbincang dan tertawa. Nenek Tuti merasa bahwa tawa Ardi telah membawanya keluar dari kesedihan yang selama ini menghantuinya. Ardi tidak hanya memberikan perhatian, tetapi juga keceriaan yang menular, membuat Nenek Tuti merasa hidup kembali. Dia menyadari bahwa meskipun cinta itu tak terbalas, hubungan mereka lebih dari sekadar itu. Ada kedalaman dalam persahabatan yang tak terucapkan. Ada kenyamanan yang datang dengan kehadiran seseorang yang peduli. Suatu sore, setelah beberapa minggu berlalu, Nenek Tuti dan Ardi kembali duduk di bangku Taman Bang, tempat yang selalu menjadi saksi perbincangan mereka. Ardi mengeluarkan beberapa foto dari dompetnya dan menunjukkan foto temannya yang aneh-aneh. Nah, ini dia, teman saya yang satu itu, si Guntur. Setiap kali dia ketawa, suaranya kayak bebek. Jadi, kalau dia ketawa, semuanya langsung diam, terus ngelihat dia, hahaha. Ardi mulai tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk foto temannya yang sedang melompat kegirangan. Nenek Tuti tak bisa menahan tawa melihat foto itu. Wah, Guntur kayaknya punya suara yang unik sekali ya. Ardi, kalau dia ketawa, pasti semua orang langsung ikut ketawa, kata Nenek Tuti dengan suara riang. Meski hatinya masih terasa penuh, senyuman di wajahnya tak bisa disembunyikan. Tawa mereka mengisi udara sore itu dengan kehangatan yang tak bisa diungkapkan. Meskipun mereka tidak lagi berbicara tentang cinta, Nenek Tuti merasa sangat nyaman berada di dekat Ardi. Kehadiran Ardi memberi warna dalam hidupnya yang semakin memudar. Setiap tawa, setiap cerita yang dibagikan, membawa kebahagiaan yang murni. Pada titik ini, Nenek Tuti sadar bahwa meskipun dia tidak bisa memiliki Ardi seperti yang dia inginkan, dia masih bisa merasakan kebahagiaan yang tulus dalam kebersamaan mereka. Namun, meskipun perasaan cemburu masih ada dalam hatinya, Nenek Tuti mulai belajar untuk menerima kenyataan. Dia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan perasaan yang kadang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi, dia juga menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan. Kebahagiaan bisa datang melalui tawa, persahabatan, dan saling mendukung di tengah kesulitan. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali berbincang di taman seperti biasa, berbicara tentang masa depan dan hal-hal sederhana dalam kehidupan. Namun kali ini, Nenek Tuti merasa lebih damai. Cinta yang dia rasakan mungkin tidak akan pernah menjadi miliknya, tetapi dia sudah belajar untuk menerima kenyataan itu. Dan dalam penerimaan itu, dia menemukan kebahagiaan baru, bahwa cinta itu bisa datang dalam banyak bentuk, dan kadang-kadang, persahabatan adalah bentuk cinta yang paling murni. Ardi, terima kasih sudah membuat hidup nenek lebih berwarna. Kamu benar-benar membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang dari hidupku, kata Nenek Tuti dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ardi tersenyum dengan tulus, memegang tangan Nenek Tuti dengan lembut. Nenek, kamu selalu berarti bagi saya. Jangan pernah merasa kesepian, karena saya akan selalu ada di sini. Tutu tersenyum, dan meskipun dia tidak pernah bisa memiliki Ardi seperti yang dia harapkan, dia merasa lebih damai dengan dirinya sendiri. Kehadiran Ardi telah mengajarkan dia bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan, tetapi datang dengan cara yang tak terduga. Dan di tengah tawa, mereka menemukan sebuah ikatan yang lebih dalam. Ikatan yang tidak hanya membahagiakan, tetapi juga memberi arti pada kehidupan yang penuh warna. Beberapa hari setelah pertemuan yang mengharukan itu, Nenek Tuti merasa sedikit lebih tenang. Perasaannya terhadap Ardi tidak berubah, tetapi dia berusaha untuk lebih menerima kenyataan bahwa Ardi hanya melihatnya sebagai teman. Meski begitu, ada satu hal yang membuatnya semakin penasaran, kehadiran seorang wanita muda yang kerap terlihat berbicara dengan Ardi. Setiap kali Nenek Tuti melihat mereka, perasaan cemburu yang sempat terpendam kembali muncul. Dia tahu bahwa dirinya sudah jatuh cinta pada Ardi, tetapi rasa cemburu yang datang begitu mendalam membuatnya merasa lebih terasing. Hari-hari berlalu dan Nenek Tuti semakin cemas dengan apa yang dia rasakan. Mungkin dia sudah terlalu lama sendirian, hingga perasaan itu datang begitu kuat. Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Ardi?
Apa yang dia rasakan terhadap wanita muda itu? Mungkin mereka hanya teman. Atau mungkin lebih dari itu? Nenek Tuti mulai bertanya-tanya apakah dirinya hanya merupakan seorang pengganti dalam hidup Ardi. Apakah dia hanya menjadi seseorang yang Ardi anggap sebagai pelarian? Ataukah dia benar-benar memiliki tempat di hati Ardi? Setiap kali Nenek Tuti bertemu Ardi, dia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ardi tampaknya semakin sibuk, tidak sehangat dulu. Nenek Tuti merasa ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka. Meskipun Ardi tetap memperlakukannya dengan baik. Ketika mereka duduk bersama di bangku taman atau berbicara di luar jam kerja, suasananya terasa sedikit berbeda. Percakapan mereka menjadi lebih singkat, dan Ardi seringkali tampak tergesa-gesa, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Perasaan cemburu yang semula terpendam semakin kuat, hingga akhirnya Nenek Tuti tidak bisa lagi menahan kegelisahan itu. Suatu hari, Nenek Tuti memutuskan untuk pergi ke bank lebih awal dari biasanya. Dia merasa ada sesuatu yang perlu dia lakukan, meskipun hatinya penuh dengan rasa takut. Ketika tiba di bank, dia melihat Ardi sedang berbicara dengan wanita muda itu lagi. Kali ini, mereka berdiri cukup lama, berbicara serius, bahkan tampak saling tersenyum. Nenek Tuti berdiri jauh di ujung koridor, menatap mereka dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa sakit yang semakin mendalam, seolah hatinya dihantam oleh kenyataan yang tidak bisa dia hindari. Akhirnya, Nenek Tuti mengumpulkan keberanian untuk mendekati mereka. Ketika dia masuk ke bank dan mendekat, Ardi menyambutnya dengan senyuman seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia melakukannya. Nenek Tuti merasa ada keengganan yang terpendam di balik senyum itu. "Selamat pagi, Nek. Apa kabar hari ini?" tanya Ardi, dengan suara yang sedikit lebih terburu-buru. "Alhamdulillah, baik. Kamu, Ardi, sehat-sehat saja?" jawab Nenek Tuti, meskipun di dalam hatinya terasa sangat berat. Dia merasakan ketegangan yang mengalir antara mereka, dan perasaan itu semakin membebani pikirannya. Dalam keramaian yang ada di sekitar mereka, ada sepi yang sangat terasa, seakan hanya ada mereka berdua yang berdiri di sana. Nenek Tuti ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan, tetapi kata-kata itu terasa begitu sulit untuk keluar dari mulutnya. Saat mereka berbicara, wanita muda itu menoleh dan tersenyum kepada Nenek Tuti. Namun, senyuman itu tidak terasa tulus, seolah ada jarak yang tercipta di antara mereka. Wanita itu kemudian melangkah pergi dengan cepat, meninggalkan Ardi dan Nenek Tuti berdua. Namun, saat wanita itu pergi, Nenek Tuti merasa ada perasaan yang menyelubungi dirinya, rasa cemburu yang tidak bisa ditahan lagi. Tiba-tiba, Nenek Tuti merasakan perasaan yang sangat kuat untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Semua keraguan, kebingungan, dan ketakutan yang terpendam begitu lama kini menuntut untuk diungkapkan. "Ardi," suara Nenek Tuti bergetar. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku merasa ada sesuatu yang tidak benar dalam hubungan kita." Ardi menatapnya dengan tatapan penuh perhatian, tetapi wajahnya terlihat sedikit bingung. "Apa maksudnya, Nek?" tanya Ardi dengan nada lembut. Nenek Tuti menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. "Aku merasa ada sesuatu yang berbeda sekarang. Aku melihat kamu sering berbicara dengan wanita muda itu. Aku tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali aku melihat kalian berdua, ada rasa cemburu yang datang dalam diriku." Ardi terdiam sejenak. "Nenek, itu hanya teman biasa. Tidak ada yang spesial di antara kami," jawab Ardi, tetapi ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan dalam suaranya. Nenek Tuti merasa bahwa penjelasan itu tidak cukup meyakinkan. "Kamu tidak perlu merasa cemburu, Nek. Kita hanya berteman, tidak lebih dari itu," Ardi melanjutkan, mencoba meyakinkan Nenek Tuti. Namun, meskipun Ardi mengatakan itu, ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Nenek Tuti. Apakah perasaan cemburunya itu hanya hayalan semata? Atau ada hal lain yang lebih dalam yang Ardi sembunyikan? Nenek Tuti merasa ada sesuatu yang tidak diungkapkan. Sepertinya Ardi tidak ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam lagi. Suasana menjadi sangat canggung, dan Nenek Tuti merasa seolah ada jurang yang terbuka di antara mereka.
Aku tidak tahu, Ardi, ujar Nenek Tuti dengan suara yang hampir berbisik. Aku hanya merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku saja atau memang ada sesuatu yang berubah. Air mata mulai mengalir di pipinya, menandakan betapa besar perasaan yang selama ini terpendam. Ardi menatapnya dengan tatapan penuh keprihatinan. Dia mengelus tangan Nenek Tuti dengan lembut. Nenek, aku tidak ingin kamu merasa kesepian atau terluka. Aku memang peduli padamu, tapi perasaanku untukmu hanya sebatas teman, kata Ardi dengan suara yang penuh empati. Mendengar itu, Nenek Tuti merasa hatinya semakin hancur. Namun, dia tahu bahwa dia harus menerima kenyataan itu. Meskipun perasaan cinta itu tak terbalas, dia tahu bahwa Ardi hanya melihatnya sebagai teman. Perasaan cemburu yang begitu kuat kini harus dia lepaskan, meskipun itu sangat sulit. Terima kasih, Ardi. Nenek Tuti berkata dengan suara pelan. Aku rasa aku sudah cukup mengerti. Perasaan cemburu itu memang telah menguasai dirinya, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia harus belajar untuk melepaskan perasaan itu. Meskipun itu menyakitkan, dia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan terkadang cinta tak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah pengakuan yang mengguncang itu, ada keheningan yang sangat dalam antara Nenek Tuti dan Ardi. Meskipun mereka duduk berdampingan, ada jarak yang sangat terasa di antara mereka, meskipun tubuh mereka tidak bergerak. Nenek Tuti merasa seolah dunia menghilang. Hanya ada dua hati yang terpisah oleh kenyataan yang sangat keras. Ardi sudah berbicara dengan jelas. Namun perasaan Nenek Tuti masih belum bisa lepas begitu saja. Dia merasa terjebak antara perasaan cinta yang begitu kuat dan kenyataan yang tak bisa dipungkiri. Ardi, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa kesepian begitu lama, dan kini aku merasakan sesuatu yang lebih dalam untukmu. Suara Nenek Tuti bergetar, tapi hatinya penuh dengan perasaan yang campur aduk. Aku tidak ingin memaksamu untuk merasakan hal yang sama. Aku hanya ingin kau tahu apa yang ada dalam hatiku. Ardi menunduk. Matanya terlihat penuh dengan kepedulian. Nenek, aku sangat menghargai pengakuanmu. Tapi, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, perasaanku padamu tidak lebih dari sekadar teman. Aku tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan. Ardi berhenti sejenak, mencoba mengatur kata-kata yang seharusnya diucapkan, agar tidak membuat Nenek Tuti semakin terluka. Aku tahu ini sangat sulit, tetapi aku ingin kita tetap menjadi teman. Aku ingin Nenek tahu bahwa kamu berarti banyak bagi saya. Nenek Tuti merasa seperti sebuah batu besar terjatuh di dadanya. Itu adalah jawaban yang dia harapkan, tetapi juga yang dia takuti. Perasaan cemburu, ketakutan, dan kerinduan yang dia rasakan selama ini seolah menghantamnya kembali dengan keras. Perasaan itu memang tidak bisa dia paksakan. Tetapi mengapa rasanya begitu sulit untuk melepaskannya? Mengapa rasanya hati ini begitu berat? Beberapa detik kemudian, Nenek Tuti menarik napas panjang dan menatap Ardi. Aku mengerti, Ardi. Aku tidak akan memaksamu untuk merasa hal yang sama. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku akan selalu menghargaimu. Air mata mulai mengalir perlahan di pipi Nenek Tuti. Ini bukan hanya karena kesedihan, tapi juga karena perasaan lega. Melepaskan perasaan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi dia tahu bahwa itu adalah langkah yang harus dia ambil agar bisa hidup dengan damai. Ardi, yang melihat air mata itu, terdiam. Hatinya terasa berat. Ia sangat ingin membantu Nenek Tuti untuk merasa lebih baik. Namun dia juga tidak ingin memberikan harapan yang salah. Nenek, kamu bukanlah orang yang harus merasa terluka. Kamu seorang wanita yang sangat luar biasa, dengan banyak pengalaman dan kebijaksanaan. Kamu sangat berarti, bukan hanya untukku, tapi juga bagi banyak orang yang mengenalmu. Mendengar kata-kata itu, Nenek Tuti hanya bisa mengangguk pelan. Walaupun hatinya masih terasa hancur, kata-kata Ardi sedikit banyak memberikan kenyamanan. Terkadang, kita membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan, untuk memahami bahwa meskipun kita menginginkan sesuatu, kita tidak bisa memaksakan perasaan itu terjadi. Nenek Tuti menyadari bahwa ia harus menerima apa yang telah terjadi, meskipun sangat sulit.
Hari itu, mereka duduk dalam keheningan yang penuh dengan makna. Ardi tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Nenek Tuti, tetapi dia tahu bahwa perempuan tua itu adalah pribadi yang sangat kuat. Meskipun hatinya terluka, dia mencoba untuk tetap tenang. Mereka berbicara lebih sedikit dari biasanya, namun kadang-kadang, kesunyian itu membawa kedamaian tersendiri. Keputusan besar telah dibuat, meskipun dengan rasa sakit yang mendalam. Nenek Tuti tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Pada malam hari, saat Nenek Tuti kembali ke rumahnya, dia duduk di kursi favoritnya di teras rumah, menatap bintang-bintang di langit yang begitu jauh. Dia mulai merenung, mengenang semua kenangan yang pernah dia miliki, terutama kenangan bersama suaminya yang telah lama meninggal. Dulu, cinta mereka begitu kuat dan penuh semangat. Kini, di usia yang sudah senja, dia merasa bahwa cinta itu datang kembali, namun kali ini dalam bentuk yang berbeda. Cinta itu tidak bisa didapatkan dengan cara yang dia harapkan. Tetapi dia juga tahu bahwa hidup ini selalu penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Nenek, jangan merasa kesepian lagi. Kamu selalu memiliki orang yang peduli padamu, ujar Ardi dalam bayangannya. Tuti tersenyum. Meskipun cinta itu tidak terwujud, dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Dia punya orang-orang yang peduli padanya, dan itu sudah cukup untuk membuatnya merasa diberkati. Beberapa minggu kemudian, Nenek Tuti mulai merasa lebih baik. Dia memutuskan untuk melangkah maju, tidak lagi terbelenggu oleh perasaan yang tidak terbalas. Setiap kali dia datang ke bank, dia masih melihat Ardi, dan meskipun ada sedikit rasa canggung, dia mulai merasa lebih nyaman. Mereka berbicara lagi seperti dulu, dengan senyuman yang lebih ringan, tanpa beban yang mengganggu. Nenek Tuti juga mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman lamanya, berbicara tentang kenangan lama dan menjalani hari-hari dengan lebih banyak keceriaan. Meskipun cinta itu tidak terwujud, Nenek Tuti menyadari bahwa hidupnya masih penuh dengan kebahagiaan yang sederhana. Setiap senyum, setiap tawa, setiap percakapan dengan orang-orang yang dia cintai memberikan kebahagiaan yang lebih dari cukup. Namun, ada satu hal yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Nenek Tuti. Cinta itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Cinta datang dengan cara yang tidak terduga, dan kadang-kadang, kita harus belajar melepaskannya dengan penuh ikhlas. Tidak ada salahnya merasakan cinta, tetapi kita harus belajar untuk menerima bahwa cinta itu tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dan, pada akhirnya, itu adalah hal yang membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terbuka terhadap kehidupan. Sementara itu, Ardi tetap menjadi bagian penting dalam hidup Nenek Tuti. Mereka terus saling mendukung, berbagi cerita, dan menjalani kehidupan dengan penuh makna. Meskipun mereka tidak menjadi pasangan, ikatan yang mereka miliki adalah sesuatu yang sangat berharga bagi keduanya. Dengan saling menghargai dan memahami, mereka belajar bahwa persahabatan bisa menjadi bentuk cinta yang paling murni.